Bapak ibu-ibu kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah dalam sebulan ke depan kita akan masuk ke bulan Zulhijjah, melaksanakan beberapa ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Di antara ibadah utama itu adalah kurban. Makanya Idul Adha itu artinya adalah kembali menyembelih hewan kurban di waktu duha, adha, udhiyah, hewan sembelihan. Disebut juga dengan Idul Kurban, kembali berkorban. Kurban, tujuan utama dari kurban itu adalah mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Sama dengan puasa, sama dengan sholat. Cuma penekanan masing-masing ibadah itu tentang aspek mana takwa yang ditekankan itu berbeda-beda. Kalau takwanya puasa itu utamanya adalah pengendalian diri. Makanya yang diajarkan kepada kita di puasa itu bagaimana mengendalikan nafsu makan, nafsu minum, nafsu hubungan, mengendalikan mulut kita, mengendalikan mata kita, telinga kita, hati kita, kan gitu. Karena aspek takwa yang ditekankan dalam puasa itu adalah bagaimana kita pengendalian diri dalam hidup sehingga hidup ini hati-hati, tidak terjerumus kepada hal-hal yang berbahaya. Kalau sholat itu penekanannya adalah mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu takwanya. Karena takwa itu menurut para ulama adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larangannya. Supaya kita terjauh dari larang-larangannya, kita mesti ingat selalu kepada Dia. Aqimis shalah lidzikri. Dirikan salat untuk ingat kepadaku. Kalau ingat kepada Tuhan, takut berbuat dosa, keji dan mungkar. Nah, itu yang dikatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya salat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada larangan ibu kita, larangan bapak kita, masih ingat sama ibu sama bapak, kita tidak mau mengerjakan larangannya, kan gitu. Salat itu supaya kita ingat selalu kepada Allah, sehingga larangan-larangannya kita jaga, tidak kita laksanakan. Bagaimana dengan takwa yang diajarkan oleh kurban? Ini akan kita terangkan dalam kesempatan ini, Bapak Ibu. Kita mungkin insyaallah sampai suruk ya. Suruk itu 6/4 ya sekarang. Ya, 6/4. Jadi Bapak Ibu nanti boleh, kalau ada sesi tanya jawab juga ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan, baik di ujung ceramah saya atau ketika saya menerangkan sesuatu yang rasanya kurang jelas, itu boleh diinterupsi bertanya biar nyambung pertanyaannya dengan apa yang diterangkan, gitu ya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 27 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, watlu 'alaihim naba'a bani adam bil haqq. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah dua putra Adam dengan sebenarnya. Jadi dengan sebenarnya bil haqq, karena cerita tentang mereka itu di kalangan Yahudi Nasrani itu macam-macam. Keterangkan dengan sebenarnya. Idz qarraba qurbanan, ketika keduanya berkurban. Jadi kurban ini sudah ada sejak Nabi Adam.
Ini ibadah yang sudah sangat tua. Idz qarraba qurbanan, ketika keduanya berkorban, fatuqbila min ahadihima, maka diterima kurban salah satunya, kurban Habil, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima kurban satunya yang lain, yaitu kurban Qabil. Jadi ingat ya, Qabil berkurban, Habil berkurban. Jadi bukannya Qabil tidak berkurban, Qabil berkurban, Habil berkurban, tapi kurban yang diterima kurban Habil, yang ditolak kurban Qabil. Gitu. Karena kurbannya ditolak, nanti kita ceritakan lebih lanjut ya. Dia iri, dia dengki kepada saudaranya ini. Dia mengatakan, la aqtulannak, aku akan membunuhmu wahai Habil, kata Qabil. Apa respon dari Habil ancaman kakaknya ini? Apa kata Habil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah menerima kurban dari orang-orang yang ketika berkurban dengan sikap takwa. Jadi takwa juga dengan sikap takwa. Di dalam surah Al-Hajj disebutkan, la yanallallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Sesungguhnya tidaklah akan sampai daging dan darah kurban itu kepada Allah. Yang sampai itu adalah ketakwaan kamu. Jadi gitu ya. Kalau daging, darah, tulang, Allah kan tidak butuh itu. Tapi adalah sikap takwa kita kepada Allah ketika berkorban, itu yang diinginkan oleh Allah SWT. Nah, Bapak Ibu, supaya jelas bagi kita bagaimana yang takwa dalam kurban itu, kenapa mereka berkorban? Itu ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam ini dan Siti Hawa, anaknya itu sepasang lahirnya, kembar, laki-laki perempuan, gitu ya. Jumlahnya menurut para ahli 40 orang, berarti 20 kali melahirkan Hawa ini. Jumlahnya 40. Tapi sebagian ahli menyebut nanti 41. Ada nanti anak yang lahir tunggal saja, Nabi Syed, laki-laki. Fungsinya menggantikan Habil yang dibunuh oleh Qabil. Itu ya. Setelah anak-anak ini beranjak dewasa, sudah ada keinginan menikah, maka dinikahkan. Nah, dengan siapa mereka dinikahkan? Tidak ada orang lain kecuali saudari sendiri, kan gitu. Jadi waktu itu syariatnya boleh menikah dengan saudara. Jadi Islam ini dibawa para nabi itu, akidahnya tetap sama. Allah tunggal, percaya malaikat dan sebagainya itu sama. Tapi syariat bisa beda-beda, karena syariat itu sesuai dengan kondisi. Ya. Jadi waktu itu belum ada larangan menikahi saudara. Nah, sama dengan kita, beda dengan syariat Nabi Musa. Kalau kita tobat terhadap dosa besar itu cukup tobat nasuha gitu, berjanji tidak ulangi lagi, menyesal, mengikuti dengan perbuatan baik, selesai dosa kita. Kalau zaman Nabi Musa, dosa besar seperti syirik, tobatnya itu dengan bunuh diri. Nah, gitu. Tobatnya dengan lompat dari gunung-gunung yang tinggi atau saling bunuh di antara pendosa, gitu. Itu ya.
Syariat seperti ini masih diikuti orang Jepang. Kalau gagal hidup harakiri gitu. Nah, bunuh diri. Itu bedanya. Kalau kita kan cukup dengan tobat nasuha. Nah, kembali ke tadi. Jadi boleh menikahi saudari sendiri, cuma tetap diatur tidak boleh yang paling dekat, harus yang jauh. Nah, jadi kalau sekembaran itu kan dekat tuh, satu rahim, satu indung telur, satu ovum gitu ya. Jangan seperti itu. Nah, maka harus kawin silang. Qabil tidak boleh nikahi Iklimah. Bolehnya dengan saudarinya Habil. Jadi Habil dengan Labuda, saudari kembarnya. Qabil dengan Iklimah. Jadi Qabil bolehnya menikahi Labuda, Habil dengan Iklimah. Nah, kan gitu aturannya. Nah, setelah diatur seperti itu oleh Adam, ternyata timbul masalah. Nah, masalahnya adalah Labuda ini cantik, tapi Iklimah lebih cantik lagi. Istilah sekarang lebih bening gitu. Nah, kalau selero kan condong ka nan lama, mato condong ka nan rancak. Nah, di sini muncul persoalan itu. Jadi persoalan pertama dalam kehidupan ini tetap juga masalah perempuan gitu. Nah itu tidak mau Qabil, dia maunya menikahi saudari kembarnya juga. Nah, apa kata Qabil? Ana ahaqqu biha, saya lebih berhak menikahi Iklimah, saudari kembarku. Wa huwa ahaqqu bi ukhtiha, dan Habil lebih berhak pula menikahi saudari kembarnya Labuda. Kenapa disilang-silang pula? Nah, ini bukan dari aturan dari Allah ini, kata Qabil. Ini aturanmu saja wahai ayahanda. Mulailah kacau gitu. Nah, ketika itu Adam minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, Qabil tidak mau. Bagaimana solusinya ya Allah? Nah, disinilah muncul perintah kurban. Wahai Adam, perintahkan anak-anakmu itu berkurban. Ambil sebahagian hasil usaha masing-masing. Jadi Qabil petani, ambil hasil pertanian. Habil peternak, ambil hasil ternak. Sebahagian. Nanti letakkan di gunung sana. Nah, letakkan di gunung. Yang kurbannya diterima akan disambar oleh api. Nah, itu caranya kurban waktu itu. Disinilah beda antara Habil dengan Qabil. Qabil memahami perintah itu secara teknis, secara dangkal. Oh, ambil hasil usaha sendiri, hasil pertanian. Letakkan di gunung, bekod dilalap api, anguih jadi abu. Kalau kanguh jenyo, kajadi abu jenyo. Nah, nan rancak-rancak dia gih kajadi anguih abu jo. Nan buruk-buruk baitu jo. Kalau begitu rancak nan busuk-busuk aja. Hasil pertanian kau letakkan sidan, kau juga jadi abu jo mah. Nan rancak-rancak kau bawa pulang untuk dimakan. Nah, gitu. Jadi Qabil memahaminya teknis saja gitu. Nah, kan logis juga tuh. Logis secara ilmu dangkal. Tapi nanti kalau ditinjau dari sisi lain tidak tape. Maka ditaruhnya lah hasil pertanian yang busuk-busuk itu, tidak disentuh oleh api, ditolak. Habil berbeda. Habil tidak memahami perintah itu hanya dari sisi luar-luar teknisnya saja. Tapi mencoba mendalaminya, menyikapinya dengan sikap takwa, dengan akhlak. Iyo
Kalau meletakkan kambing go beko, kambing ketik, kambing gadang, kambing sehat, kambing sakit, kambing nyalang, kambing buto, sama aja kajadi abu. Nah, gitu. Dari sisi teknis. Tapi ini yang memintakan Allah. Yang meminta itu Allah. Zat yang memberikan semua yang aku miliki termasuk diriku sendiri. Dia tidak minta semuanya, hanya minta sebahagian saja. Kalaupun semuanya minta aku kasih, kalau sebahagian aku akan berikan yang terbaik. Karena Allah hanya pantas menerima yang terbaik, karena Dia adalah zat yang terbaik. Tidak mungkin diberikan yang receh-receh, yang remeh-remeh, yang restan-restan, tidak mungkin. Maka dia pilihlah kambing yang terbaik, yang paling lincah, yang paling sehat, yang paling gapuk, yang paling dia senangi. Setelah pilih, inilah yang terbaik. Nah, itu ketakwaannya. Dia pilih yang terbaik. Dia taruhlah ke gunung tadi, disambar oleh api. Jadi apa inti ketakwaan yang diajarkan oleh korban? Mengagungkan Allah, menomorsatukan Allah dalam kehidupan kita, memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk yang lain. Allah lah yang berhak menerima pemberian terbaik kita. Itu ajaran takwa. Itu di atas ajaran takwanya puasa. Kalau puasa masih sifatnya mengendalikan diri. Makanya puasa dulu orang itu, baru nanti berkorban. Karena korban ketakwaannya lebih tinggi. Yang diajarkan itu lebih tinggi. Makanya Bapak Ibu, makna ini nanti muncul dalam fikih korban. Korban yang sah itu haruslah yang sehat, yang bagus, yang berkualitas. Kalau cacat, ada 4 cacat yang bikin kurban itu batal, buta, pincang, apalagi lumpuh, sakit-sakitan, lalu kurus sekali, tidak bersumsum tulangnya. Ini 4 ini batal korban. Tapi kalau butuh sabalah, tidak butuh kudunya boleh tapi makruh. Ada bekas luka, makruh. Telingonya pontong sabalah, makruh. Ekornya terpotong, makruh. Kenapa makruh? Jangan yang cacat diberikan kepada Allah, yang terbaik. Nah, ajaran ini yang mestinya, yang bukan yang mestinya, yang tujuan Allah supaya sikap menomorsatukan Allah, memberikan yang terbaik kepada Allah itu kita terapkan dalam seluruh kehidupan kita. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir di masjid ini dan yang hadir di masjid-masjid lain telah menerapkan makna takwanya korban tadi ketika mengatur waktu. Datang waktu terbaik, waktu pertama berikan kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Makanya disebutkan afdhalus shalah fi awwali waqtiha. Seutama-utama salat di awal waktu. Karena waktu terbaik, waktu awal itu berikan kepada yang terbaik, Allah SWT. Itulah sikap Habil itu. Salat kita ini salat Habil. Menomorsatukan Allah dalam pembagian waktu kita. Ada pula orang salat, azan zuhur, karajo masih tanggung,
Lanjut ke rajo. Kemudian pai makan dulu. Istirahat. Betu balik ke kantor, balik ke tabe ke rajo, ada lo ke rajo ke balik. Beko lah jam 3, bahkan 3 lewat, baru sembahyang zuhur. Kira-kira ini sembahyang tak? Sembahyang. Selesai tak kewajibannya? Selesai. Cuma pertanyaan ambo, iko cara sembahyang iko kok sembahyang habil atau sembahyang qabil? Sembahyang habil atau sembahyang qabil kok? Nah itu. Kira-kira pernah enggak kita melakukan seperti ini? Pernah. Pernah atau acok? Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, kita sering terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan qabil. Kita laksanakan memang perintah itu, tapi dengan cara qabil, bukan cara habil. Ya. Pendapatan kita, kan kita punya pendapatan masing-masing kan. Kalau pegawai tentu gaji bulanan, ada tunjangan ini itu, oke ya? Kalau yang bekerja di sektor swasta, mungkin pekerjaannya, pendapatannya tidak tentu kapan masuknya, kan gitu ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ketika pendapatan itu ada, kemana kita berikan pertama? Itu pertanyaannya. Hak siapa yang kita tunaikan dahulu? Kira-kira kalau gaji kemana dulu Pak? Bu? Kamu apainnya gaji Pak pertama? Untuk nafkah keluarga. Oke kan? Itu kan suruhan Tuhan juga tuh. Betul tuh ya? Boleh. Bayar kredit ini, kredit itu, kan gitu. Banyak ikut daftar pengeluaran. Pertanyaannya, zakat bila? Infak sedekah kapan? Nomor 1 kah? Kalau logika takwanya Habil yang kita pakai, maka yang pertama adalah tunaikan hak Allah, zakat terutama, baru infak sedekah dan sebagainya. Itu yang pertama. Walaupun nanti kita bawa ke fikih, fikih ke fikih zakat kan berbeda tuh. Fikih zakat ada yang mengatakan zakat diambil dari kotor, berarti apapun take home pay itu diambil. Apa pendapatan kita kali 2,5% zakatkan. Tapi kan ada yang berpendapat neto. Jadi ada yang kotor bruto, ada yang neto bersih. Keluarkan dulu kebutuhan, kalau bersisa sampai senisab baru keluarkan zakat. Itu kan pendapat mayoritas. Kita bisa memilih ini. Kita bisa memilih dari berbagai pendapat itu. Mana yang lebih cocok dengan takwanya Habil? Kayak gitu. Jadi ngukur pendapat-pendapat itu bukan hanya dari segi kekuatan dalil, tapi yang lebih dekat dengan semangat keislaman. Itu ukuran pentingnya. Kalau ini pendapat-pendapat itu yang kita ukur dengan semangat kurban ini, maka ambillah zakat dari bruto. Gaji 10 juta, keluarkan 2,5%, 250.000, baru kemudian berikanlah kepada anak istrimu. Bayarlah utang-utangmu, penuhi kebutuhanmu yang lain. Engkau telah bersyukur kepada Tuhan 2,5%. Engkau telah bersihkan hartamu dengan zakat itu. Engkau telah berbagi dengan orang lain. Mudah-mudahan yang 9.750.000 itu berkah melimpah. Itu logika Habil. Kalau banyak begitu,
pengeluaran kan gitu. Beko di ujung-ujungnya ndak sampai senisab deh, ndak jadi berzakat. Gitu. Jangan-jangan cara-cara seperti itu cara-cara kobil pula. Ya kan? Kalau kebutuhannya jadi ukuran gaji 2 juta habis, 10 juta habis, 20 juta tandeh, 50 juta ludes, 100 juta pun tandeh. Kalau kebutuhan jadi ukuran. Karena kita gaji 10 juta cukup pakai Honda. Gaji 20 juta udah mobil Avanza. 30 juta lah naik lo ke Innova. 100 juta lah takana beli Alphard. Kayak gitu. Tidak pernah berakhir itu. Kalau itu ukurannya. Maka saran saya, keluarkan zakat itu di awal. Itulah yang pertama kita keluarkan. Alhamdulillah saya yakin di Semen Padang, juga di UIN tempat saya bekerja, dipotong 2,5% oleh bendahara sebelum sampai ke anak istri kita. Sudah dipotong, dikirim ke, kalau kami ke rekening Basnas provinsi, kalau perguruan tinggi itu langsung ke provinsi. Tapi ingat Bapak Ibu, yang dipotong saya lihat oleh bendahara itu hanyalah gaji dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji. Tunjangan anak, istri, beras. Ada pula tunjangan sebagai pejabat, sebagai dekan, ada tunjangan dekan di situ saya lihat. Tapi itu bukan itu saja pendapatan sebagai dosen. Ada lagi tukin, tukin kok gadang loh, sekarang gaji loh. Itu belum dipotong oleh bendahara saya lihat. Nanti ada lagi tunjangan sebagai profesor. Lah 2 kali gaji itu belum. Itu belum dipotong. Saya Bapak Ibu, ini kan saya mencontohkan pengalaman saya. Saya setiap Sabtu, ini hari Sabtu ya, saya periksa semua rekening berapa yang masuk. Ya, ada ini, ada honor mengajar, ada honor menguji, apapun. Termasuk ini kan kalau penceramah ini datang ke masjid nanti pulang, Pak Ustadz transfer, itu betong seluruhnya, berjumlah kan, kali 2,5% per minggu ini. Hari Sabtu ini biasanya saya. Nanti saya hitung itu. Saya 2,5%, lalu saya pindahkan ke rekening penampung zakat saya, supaya tidak menyatu dengan rekening kebutuhan ini, supaya jelas ini hak Allah diberikan kepada hamba-hambanya. Kalau masih berkacau balau dengan rekening yang satu ini, raso-raso piti hawa jo, ya kan? Tidak jelas manajemennya, tidak jaleh bara dan hak Allah bara hak awak, gitu. Kalau masih di rekening gojo, di dompet datang orang minta, biasanya yang minta kamu kan mahasiswa. Pak, bayi UKT sebantale Pak waktunya, kiriman orang tua lonjol Pak, ya kan? Bara kurangnya jawab kan, 1 juta le Pak. Kalau 1 juta dari dompet kan terasa tuh mah, bare timbul kekikiran, apalagi tidak jelas mana hak Allah mana hak kita. Ya. Makanya kalau dipindahkan langsung ke rekening penampung, dan jelas ini bukan hak kita. Tinggal memelihat rekening Ikoko ada enggak 1 juta. Kalau ada, berarti rezeki anak agama, rekening buat transfer. Itu. Ini upaya saya ya, memastikan apa yang diterima dari Allah sudah ditunaikan hak Allah, sudah dibersihkan dengan zakat, sudah disyukuri, walaupun perlu ditambah lagi dengan infak, sedekah, wakaf dan lain-lain. Tapi yang wajib ke dulu tunaikan. Kalau wakaf, sedekah bolehlah dari rekening itu. Tapi yang zakat kok dari awal harus dipisahkan.
supaya jangan kita memakan zakat itu, memakan hak fakir miskin, memakan hak nenek-nenek tua sebatang kara tak punya keluarga, memakan hak orang-orang buta, ya, memakan hak orang-orang cacat, memakan hak anak-anak pintar yang rajin semangat kuliah sekolah tak punya biaya. Hak mereka itu. Kalau kita tidak telaten, saya takut nanti di akhirat ketika kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, pendapat ulama kau yang batu zakat diambil dari kotor atau bersih? Kata Allah, dari kotor. Saya udah selamat. Kayak gitu. Kok dari bersih katanya aman tuh kan? Kok dari kotor dan sebenarnya tentu banyak utawa tuh. Ya walaupun nanti karena kita mengikut ulama kita terbebas juga. Kan saya nggak paham ya Allah. Saya ikuti aja pendapat imam ini, kan gitu. Boleh aja. Nah, begitu juga Bapak Ibu. Dalam hal-hal lain. Lah 6 seperampe. Kalau ada pertanyaan bagaimana? 6:08 ya. Nah, seketeleh. Bapak Ibu begitu juga sikap Habil tadi kan dia tidak memahami perintah, hanya dangkal, teknis. Harus diselami ke dalam. Nah itu sikap takwa itu. Saya sering mencontohkan tentang ekonomi syariah ini. Bank syariah, bank konve. Gitu. Kan sering beredar di masyarakat itu samosenyo bank syariah gojo bank konvensional. Kayak gitu. Pernyataan sama itu pernyataan teknis itu. Jawaban Qabil belum didalami hakikat. Tidak sama. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tidak benar. Yang tetap kalau yang membungakan uang itu tetap riba. Yang syariah bagi hasil itu ya syariah. Persoalan kemudian SDM-nya lemah lalu prakteknya seperti riba, itu salah SDM-nya. Tapi tidak sama itu. Kalau kita terangkan kepada kaitannya dengan ekonomi balon ya, dengan kegoncangan ekonomi dunia, tidak stabilnya harga uang, banyak itu. Beda itu bank syariah itu dengan bank konvensional, tidak sama. Kalau teknis saja yang dihitung ya, saya bergaul dengan istri saya, sudah terbayangkan teknisnya? Saya bayar mahar istri saya. Lalu saya bergaul dengan WTS. Teknisnya sama dengan saya bergaul dengan istri saya. Saya bayar pula jasanya, kan gitu. Kalau teknis saja sama kedua-duanya itu. Tapi yang satu ibadah berpahala saya, yang satu haram berdosa saya. Jadi jangan terjebak masalah teknis. Itu lapis luar. Banyak lapisan sampai ke dalamnya, sampai ke bagian intinya. Enggak sama itu. Jadi kita harus bersikap seperti Habil. Mau teknisnya sama apa, ikuti aja apa yang dikatakan Allah. Ikuti saja apa yang difatwakan ulama. Jangan perturutkan keinginan-keinginan duniawi kita. Ya kan? Nah, di sini pentingnya Bapak Ibu. Sikap Habil dan Qabil tadi, yaitu sikap Habil yang kita terima. Jangan sikap-sikap Qabil, banyak cincong, banyak tanyo, banyak pertimbangan, kan gitu. Sami'na wa ata'na. Itu yang sikap Habil. Dalami semua perintah itu dengan perasaan takwa, taat.
Itu. Jangan jangan didebat Allah itu dengan pendapat-pendapat ahli ekonomi. Nah, jangan didebat. Tidak sebanding itu. Ya. Barangkali begitu Bapak Ibu. Ini karena sebentar lagi sudah kamu masuk. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Nampaknya lah dipahami seluruhnya Pak. Kalau dipahami alhamdulillah. Ya, karena tadi kan saya banyak bicara, belum kurban teknisnya itu belum saya masuk. Karena kalau sampai kepada teknis pembagian daging kurban, masalah kulit dan sebagainya, itu panjang ceritanya. Barangkali demikian ya, Bapak Ibu.